Shalom rekan-rekan community Eklesia, apa kabar? Hari ini saya sharing dari 2 Korintus pasal yang kedua. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-10, ya, itu bicara tentang pengampunan. Tapi ayat yang ke-11 berkata seperti ini, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, ayat 10 bicara tentang pengampunan, ayat ke-11 bicara tentang iblis mengambil keuntungan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika kita hidup dengan perselisihan, ya, tidak mau mengampuni, menyerang satu dengan yang lain, atau ada perpecahan dalam jemaat Tuhan, maka iblis diuntungkan atau iblis mengambil keuntungan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, sebenarnya musuh kita bukan rekan-rekan kita sendiri, betul ya? Bukan sesama kita, bahkan bukan orang-orang yang jahat kepada kita. Ya, Alkitab bilang, sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, artinya manusia, tetapi melawan siapa? Penguasa-penguasa di udara, ya, yaitu iblis. Nah, kalau kita berantem, berselisih, bertengkar, ya, satu dengan yang lain, ada perpecahan, iblisnya seperti gini, dia tepuk tangan, yes, bagus, sikat, jangan ke saya. Dan saya mau berani bilang gini, kita sedang salah sasaran rekan-rekan. Ya, kalau kita hidup dalam pertengkaran, perselisihan, kita sedang salah sasaran. Bukan mereka, orang-orang yang dalam Tuhan ini musuh kita, tetapi iblislah musuh kita. Jangan salah sasaran. Nah, kenapa sih iblis suka membuat perpecahan? Karena ternyata gini rekan-rekan, Alkitab bilang ketika orang-orang bersatu, maka tidak akan ada yang tidak terlaksana. Oh, ternyata ada kuasa persatuan. Betul ya? Ternyata ketika orang-orang, anak-anak Tuhan ini bersatu, ada kuasa yang dapat membuat perkara-perkara yang besar. Jadi hari ini kita semua diingatkan oleh firman Tuhan. Yuk hidup dalam kelompok jemaat Tuhan dengan saling mengasihi, dengan saling mengampuni. Ya, mungkin rekan-rekan kita beberapa mungkin sedang error, sedang capek, mungkin juga maaf kata sedang dipakai, dikendalikan oleh iblis, sehingga dia menyerang kita. Tapi yuk kita diajak untuk mengampuni. Yuk kita jaga persatuan itu. Supaya apa? Ketika persatuan terjadi, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saya percaya GBI Eklesia ketika jemaatnya bersatu, relawannya bersatu, orang-orang yang melayani bersatu, maka Eklesia akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan.